Kami berserah sepenuhnya hanya kepada Engkau, karena kami tahu Engkau Allah yang luar biasa, Allah yang penuh dengan glory dan haleluya dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Engkau Allah juru selamat kami ya Tuhan. Terima kasih buat kasih setiamu, buat kasih karuniamu dalam setiap kehidupan kami, sehingga pada sampai pagi hari ini Tuhan, kami bisa berdiri di tempat ini dengan iman percaya Engkau senantiasa mengasihi hidup kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan, hikmat, marifat, akal, budi senantiasa melingkupi setiap kami semuanya, sehingga hari demi hari kami semakin mengerti akan isi hati-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Biarlah kuasa darah-Mu yang sempurna melingkupi hidup kami ya Tuhan, sehingga kami mendengarkan isi hati-Mu dengan sungguh-sungguh ya Tuhan. Biarlah firman yang disampaikan di dalam nama dan kuasa darah-Mu ya Tuhan akan masuk dalam setiap hati kami dan menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur padamu. Mari kita semua umat yang percaya sama-sama katakan amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, terima kasih buat imam musik, buat pengerja semuanya, buat jemaat yang setia di tempat ini, luar biasa ya. Kalau ibadah satu ternyata lebih nyaman ya. Suasananya sejuk Bapak Ibu ya, daripada ibadah dua panas ya. Ya luar biasa, supaya nanti ibadah satunya juga semakin penuh nih Bapak Ibu ya. Luar biasa, hampir sudah 3/4 ini penuh Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, hari ini kita akan berbicara tentang sebuah tema yang sebenarnya ini seharusnya sudah menjadi sebuah rema dalam kehidupan kita ya. Judulnya adalah tahta kemuliaan ya. Raja yang memerintah, imam yang membela. Udah tahu ya, ini berarti kira-kira arahnya kemana Bapak Ibu ya. Kalau udah tahu berarti selesai nih firman-Nya Bapak Ibu sampai di sini ya. Bapak Ibu yang terkasih, slide yang berikutnya. Bapak Ibu yang terkasih, kita bukan baru ya, udah 2 bulan yang lalu kita merayakan Paskah Bapak Ibu. Kita merayakan kubur yang kosong ya. Kemudian kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus naik ke surga, dan kemudian kita sudah merayakan hari Pentakosta, di mana terjadi pencurahan Roh Kudus yang luar biasa. Tapi ada satu pertanyaan Bapak Ibu yang sering terlewat. Nah, setelah Yesus naik ke surga dan terjadi pencurahan Roh Kudus itu, setelah semua itu yang terjadi, di manakah Yesus sekarang ini dan apa yang sedang Dia kerjakan pada hari ini? Bapak Ibu yang terkasih, Paskah berbicara tentang salib, kubur, dan kebangkitan. Tetapi Alkitab tidak berhenti sampai di situ Bapak Ibu. Setelah kebangkitan dan kenaikan Yesus serta pencurahan Roh Kudus, Alkitab menyatakan sesuatu yang jauh lebih besar Bapak Ibu. Paskah ini bukan akhir cerita. Ya, ini adalah awal pemerintahan. Yesus bukan hanya bangkit dan naik ke surga, namun Ia dimahkotai. Ya, gambarnya sebelah kiri, Yesus sekarang dimahkotai. Dan ini bukan ide baru Bapak Ibu. Slide yang berikutnya. Ini sudah dinubuatkan 1000 tahun sebelum kejadian itu oleh Daud dalam Mazmur 110 Bapak Ibu. Jadi kita akan membahas Mazmur 110 pada hari ini. Kita baca dulu Bapak Ibu ayatnya. Mau difoto dulu sebentar, saya belum pindah. Ya, terima kasih. Kita baca dulu Bapak Ibu. Mazmur 110 ayat 1. Kita sama-sama Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Tuhan berfirman kepada Tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ayat yang keempat Bapak Ibu, Tuhan telah bersumpah. Tahun 1000 sebelum Masehi. Pada waktu itu kerajaan Israel sedang kuat-kuatnya, sedang sangat-sangat luar biasa. Dan ini menjadi satu mazmur mesianik yang paling sering dikutip dalam perjanjian baru. Tapi Bapak Ibu kita perhatikan, ada sesuatu yang aneh di sana Bapak Ibu. Dikatakan dalam Mazmur 110 ayat 1, Tuhan berfirman kepada Tuanku. Daud berkata, Tuanku. Nah ini sesuatu yang aneh Bapak Ibu. Karena apa? Daud waktu itu adalah raja. Jadi tuannya dia siapa? Ya, secara budaya Yahudi pada waktu itu nggak mungkin seorang raja menyebut keturunannya itu tuanku. Ya, dalam bahasa Ibrani, tuanku itu bisa berarti Tuhan atau Yahweh, Yahweh, atau Adoni.
Tuanku. Yaitu Tuan atau penguasa yang lebih tinggi atau raja yang dihormati. Artinya Daud melihat dan menubuatkan satu pribadi yang melampaui dirinya, yang lebih tinggi, lebih berkuasa dan lebih kekal pemerintahannya. Slide yang berikutnya, Yesus sendiri menegaskan dalam Injil bahwa Mazmur 110 yang ditulis oleh Daud ini bukan tentang Daud, namun ini tentang Mesias. Kita baca lagi Bapak Ibu dalam Matius 22 ayat 41 sampai dengan 46 bersama-sama. 1, 2, 3. Ketika orang-orang Farisi sedang berkumpul, Yesus bertanya kepada mereka, katanya, apakah pendapatmu tentang Mesias? Anak siapakah dia? Kata mereka kepadanya, anak Daud. Kata Yesus kepada mereka, jika demikian, bagaimanakah Daud oleh pimpinan roh menyebut dia tuannya? Tuhan berfirman kepada tuanku, duduklah di sebelah kananku, sampai musuh-musuhmu kutaruh di bawah kakimu. Jadi jika Daud menyebut dia tuannya, bagaimana mungkin ia anaknya pula? Dan tidak seorang pun dapat menjawabnya. Dan sejak hari itu tidak ada seorang pun yang berani lagi menanyakan sesuatu kepadanya. Jadi artinya Bapak Ibu, Yesus sendiri berkata dalam Mazmur 110 ini bukan tentang Daud, tetapi ini tentang Mesias. Dan ini bukan tafsiran, tetapi penjelasan langsung dari Yesus sendiri. Yesus sendiri memakai ayat Mazmur 110 ini untuk menjelaskan identitas dirinya Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu kalau kita perhatikan baik-baik, Mazmur 110 ini enggak berdiri sendiri. Ini digenapi setelah kebangkitan. Slide yang berikutnya. Pada waktu kebangkitan, Yesus bangkit dari kematian, kemudian ada penampakan 40 hari, selama 40 hari Yesus menampakkan diri pada murid-muridnya, menebuhkan iman mereka dan mengajar kerajaan Allah. Dalam Kisah Para Rasul 3 dikatakan, selama 40 hari ia menampakkan diri, ia mengajar dan menguatkan muridnya. Kemudian terjadi kenaikan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 9. Terangkatlah ia, awan menutupnya, naik perlahan. Dan disinilah Yesus naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Terjadilah penobatan Bapak Ibu. Yesus duduk di sebelah kanan Allah. Yesus tidak hanya bangkit, tapi dia dimokotai. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 33-35 dikatakan, ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah. Artinya Bapak Ibu, Mazmur 110 ini terjadi di sini. Slide yang berikutnya. Kubur kosong adalah awal, tahta surga adalah puncaknya. Ini bukan simbol Bapak Ibu, ini suatu realitas. Mazmur 110 ini bukan hanya sekedar nubuatan, tapi ini adalah posisi Yesus pada hari ini. Dan kalau kita ingin paham tentang Yesus setelah kebangkitan, kita nggak cukup hanya berkata, dia hidup. Tapi kita harus melangkah lebih jauh dan bertanya, dia hidup sebagai apa? Dia naik untuk apa? Dia sekarang berada di posisi apa? Dan Mazmur 110 ini menjawab pertanyaan tersebut, yaitu terkandung dua kebenaran terbesar tentang Kristus setelah kebangkitan. Slide yang berikutnya, yaitu dua kata kunci, tahta dan imam. Ayat ini berbicara, ayat 1 berbicara tentang tahta, duduklah di sebelah kananku. Dan ayat 4 Bapak Ibu berbicara tentang imam. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata Melkisedek. Jadi Bapak Ibu supaya lebih jelas sebelum kita masuk lebih dalam lagi kepada Mazmur 110, kita mundur sejenak ke awal perjanjian lama Bapak Ibu. Kita akan melihat mengapa Daud menubuatkan satu pribadi yang duduk sebelah kanan Allah dan sekaligus menjadi imam untuk selama-lamanya. Ini suatu yang sangat besar, suatu yang sangat mengejutkan dan sangat penting Bapak Ibu. Kita lihat slide berikutnya. Pada zaman Abraham Bapak Ibu, saya bacakan buat Bapak Ibu Kejadian 12 ayat 7. Ketika Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dan berfirman, kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri ini, maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian Mazmur 12 ayat 8 dikatakan, kemudian ia berpindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Di situ ia mendirikan mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Di awal kitab perjanjian lama Pak Ibu di Kejadian, belum ada sistem imam yang resmi. Abraham dan bapa leluhur kita langsung datang kepada Tuhan. Dia berfungsi sebagai imam dan keluarganya. Langsung imamnya mereka sendiri kepada Tuhan. Kemudian slide yang berikutnya.
Melkisedek. Dalam Kejadian 14 ayat 18 dikatakan, Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Alkitab tidak mencatat kelahirannya, tidak mencatat masa kehidupannya, dan tidak mencatat kematiannya. Ibrani 7 ayat 3 bahkan berkata, ia tidak berbapa dan tidak beribu. Bukan berarti dia nggak punya orang tua, Bapak Ibu. Tapi Alkitab sengaja membiarkan catatannya menjadi tidak lengkap, supaya menjadi bayangan yang sempurna dari imam yang tidak pernah berakhir. Ia adalah Raja Salem sekaligus imam. Satu-satunya contoh dalam Perjanjian Lama di mana dua jabatan itu ada dalam satu pribadi. Bukan karena Melkisedek ini kekal, Bapak Ibu, bukan. Tapi karena dia menjadi gambaran dari Yesus yang benar-benar kekal. Kita nyanyi dulu, Bapak Ibu. Ajaib kau Tuhan, bantu imam musik ya. Suara saya fales ini, tadi saya udah berulang-ulang coba nyanyi ini tapi nggak pas, Bapak Ibu ya. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja, ulang dari awal ya. Ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa, kau sumber kemenanganku, layak berkuasa, memerintah selamanya. Yesus kaulah Raja mulia, Yesus kaulah Raja mulia, Yesus kaulah Raja mulia. Haleluya. Berikan tepuk tangan buat Yesus Raja yang mulia, Bapak Ibu. Ini adalah satu gambaran tentang Yesus Raja dan imam yang nanti akan benar-benar menjadi kekal, Bapak Ibu. Kita lihat yang berikutnya, Bapak Ibu, zaman Musa. Keluaran 28 ayat 1 berkata, engkau harus menyuruh mendekat kepadamu Harun, abangmu beserta anak-anaknya, supaya ia menjadi imamku. Di sini pertama kali imam ditetapkan secara resmi dan harus dari garis tertentu, yaitu dari garis Lewi. Tuhan mulai membentuk bangsa Israel secara serius. Ada hukum, ada tabernakel, ada sistem, dan disinilah Tuhan memisahkan dua jabatan besar. Dalam Bilangan 3 ayat 10 dikatakan, engkau harus mengangkat Harun dan anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Orang awam yang mendekat harus dihukum mati. Sejak Musa, sistem berubah total. Tuhan memisahkan raja dan imam untuk menjaga kekudusan dan menunjukkan keterbatasan manusia. Imam harus dari suku Lewi, keturunan Harun. Tugasnya adalah melayani di tabernakel, mengurusin urusan ibadah dan hadirat Tuhan. Imam adalah orang yang berdiri di antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Dan pada waktu itu tanpa imam, manusia tidak bisa mendekat kepada Allah. Tugas imam adalah membawa korban, memohon pengampunan. Tadi di dalam VUP dikatakan membawa persembahan, bermacam-macam persembahan, ya, sampai persembahan penghapus dosa. Imam menjadi jembatan, Bapak Ibu. Tanpa pengantara, manusia nggak bisa masuk dalam hadirat Allah. Dan yang kedua adalah pemimpin. Dulu belum ada raja, waktu itu Musa masih menjadi pemimpin sipil dan rohani. Ini suatu yang sangat unik, Bapak Ibu. Kemudian dia akan digantikan oleh Yosua, pemimpin militer, dan setelah itu baru ada raja, Saul, Daud, Salomo, dan seterusnya yang mengurus pemerintahan dan bangsa. Jadi dibedakan, Bapak Ibu, ada imam, ada raja. Ya, sejak saat itu tidak ada manusia yang diperkenankan memegang dua jabatan sekaligus sebagai imam dan raja. Slide yang berikutnya, ini contoh pelanggarannya, Bapak Ibu. Ketika seorang raja mau jadi imam, Usia mencoba menjadi bertindak sebagai imam dan dia dihukum Tuhan. Dalam 2 Tawarikh 26 ayat 18 ayat 19 dikatakan, bukan urusanmu hai Usia untuk membakar ukupan bagi Tuhan. Keluarlah dari tempat kudus. Usia mencoba
untuk masuk di dalam persembahan kepada Tuhan. Dan Tuhan marah. Dan waktu itu Uzia juga tidak melakukan respon yang baik. Uzia marah. Lalu timbullah kusta pada dahinya. Uzia mencoba masuk bait Allah membakar ukupan yang merupakan tugas daripada imam. Dan hasilnya Tuhan menghukumnya dengan kusta. Contoh yang lain Bapak Ibu, Saul. Dia gak sabar menunggu datangnya Nabi Samuel. Akhirnya mempersembahkan korban sendiri. Padahal itu bukan tugasnya. Tugas dia adalah raja. Akibatnya kerajaannya ditolak oleh Tuhan. Ya, ini cerita perjalanan Bapak Ibu. Kita kembali ke Mazmur 110. Slide yang berikutnya. Sekarang setelah kita melihat latar belakang perjanjian lama itu Bapak Ibu, kita sudah melihat Abraham, Melkisedek, Musa, Saul dan Uzia. Kita baru melihat Mazmur 110 ini dengan mungkin mata yang lebih terang Bapak Ibu. Sekarang kita mengerti mengapa Mazmur ini begitu besar. Karena Daud bukan hanya menulis Mazmur yang biasa. Daud sedang melihat satu pribadi yang melampaui dirinya. Satu pribadi yang menggenapi dua jabatan besar itu secara sempurna. Yaitu raja yang dimahkotai dan imam yang kekal. Dan Mazmur 110 ini Bapak Ibu, slide yang berikutnya adalah satu bagian perjanjian lama yang paling sering dikutip dan dirujuk di perjanjian lama. Yesus mengutipnya berkali-kali dalam Matius 22 ayat 44, Markus 12 ayat 36, Lukas 24 2 dan 43. Petrus juga mengutipnya Bapak Ibu, nanti kita akan pelajari. Juga penulis Ibrani mengutipnya dalam Ibrani 1 ayat 13 dan kemudian berulang-ulang gema teologi itu terdengar lagi dalam Ibrani, dalam Roma, dalam Kolose, dalam 1 Petrus yang dia membahas mengenai Mazmur 110. Artinya Bapak Ibu, gereja mula-mula pada waktu itu mereka tahu bahwa Yesus yang bangkit adalah Yesus yang ditinggikan. Yesus yang bangkit adalah Yesus yang duduk di sebelah kanan Allah. Dan Yesus yang bangkit adalah Yesus yang memerintah. Dan itulah sebabnya Bapak Ibu perjanjian baru terus kembali kepada Mazmur 110 ini. Slide yang berikutnya. Rasul Petrus bahkan mengutip Mazmur ini dalam Kisah 2. Dan kutipan ini dilakukan tepat setelah Roh Kudus dicurahkan pada hari raya Pentakosta. Dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 33-35 dikatakan, ia ditinggikan oleh tangan kanan Allah, sebab bukan Daud yang naik ke surga, melainkan ia sendiri berkata, Tuhan berfirman kepada Tuanku. Kita tahu tadi siapa Tuanku. Seolah-olah Petrus sedang berbicara kepada gereja mula-mula, jangan hanya melihat Roh Kudus yang turun, tapi lihat juga siapa yang sekarang dimuliakan di sebelah kanan Bapa. Roh Kudus itu datang untuk bersaksi bahwa Yesus yang bangkit saat itu sudah dimuliakan, sudah ditinggikan, dan duduk di sebelah kanan Allah. Amin Bapak Ibu. Jadi sekarang Mazmur itu semakin jelas Bapak Ibu, bahwa ayat 1 menunjukkan tata Kristus, ayat 4 menunjukkan imamat Kristus. Dan melalui Mazmur 110 tadi, pertanyaan besar yang kita tanyakan tadi, setelah kebangkitan Yesus sedang apa, sudah terjawab. Jawabannya adalah, dia duduk sebagai raja dan dia melayani sebagai imam. Dia memerintah dan dia membela kita. Slide yang berikutnya kita akan bahas lebih lanjut. Raja yang dimahkotai dalam ayat 1 sampai dengan 3. Tuhan berfirman kepada Tuanku, saya ulang lagi, duduk di sebelah kananku sampai kubuat musuh-musuhmu menjadi tumpuan kakimu. Ini bahasa kerajaan. Ini bukan sekedar Yesus hidup kembali. Ini adalah bahasa penobatan raja. Duduk di sebelah kanan berarti Yesus ditinggikan. Yesus dimahkotai. Yesus memerintah. Dan Yesus memiliki segala otoritas. Yesus bukan hanya bangkit Bapak Ibu. Dia duduk di tahta kemuliaan. Amin Bapak Ibu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita Yesus Kristus. Dia Allah yang sungguh luar biasa. Dan yang kedua slide berikutnya. Dia adalah imam yang kekal. Dalam ayat 4 dikatakan, Tuhan telah bersumpah dan tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut tata Melkisedek. Ini luar biasa mengejutkan Bapak Ibu. Karena tadi kita sudah lihat dalam perjanjian lama. Raja dan imam adalah dua jabatan yang berbeda. Raja berasal dari jalur
pemerintahan, yaitu suku Yehuda. Imam dari suku garis Lewi dan keturunan Harun. Enggak semua orang boleh memegang jabatan imam. Bahkan raja yang melanggar batas itu pun dia akan dihukum. Tapi sekarang Daud menubuatkan satu pribadi yang berbeda. Satu pribadi yang duduk sebagai raja sekaligus menjadi imam untuk selama-lamanya. Ini semakin menegaskan bahwa ini bukan sistem Lewi. Ini bukan imam yang sementara, Bapak Ibu. Ini adalah sistem imamat yang kekal. Ini melanggar perjanjian lama yang biasa, melanggar hukum Taurat, bukan menurut Lewi, tetapi menurut tata Melkisedek. Imam menurut tata Lewi itu adalah berakhir saat imam itu mati. Dia perlu korban berulang-ulang, tadi dikatakan perlu korban penghapus dosa, korban segala macam, Bapak Ibu, dan dia terbatas oleh garis keturunan. Ketika keturunannya tidak ada, dia berhenti imam itu. Tapi imam menurut tata Melkisedek, seperti Ibrani 7 ayat 16 katakan, bukan berdasarkan peraturan manusia, melainkan berdasarkan kuasa hidup yang gak pernah binasa. Tadi dikatakan bahwa ada satu persembahan covenant. Yesus mempersembahkan dirinya karena janji dia kepada Tuhan. Sesuatu yang benar-benar kekal selama-lamanya. Artinya Bapak Ibu, imamat Yesus itu gak pernah berakhir. Gak ada penggantinya. Tidak ada masa pensiunnya Bapak Ibu. Kita semua beberapa udah pensiun di sini. Tapi Yesus gak pernah pensiun menjadi raja dan imam. Dia terus menjadi pengantara kita selama-lamanya Bapak Ibu. Yesus bukan hanya berkuasa, dia membela kita. Dia menjadi pengantara kita dan dia membawa kita kepada Allah. Slide yang berikutnya adalah puncaknya. Yesus ada menjadi puncaknya. Di perjanjian lama Bapak Ibu, manusia gagal memegang dua jabatan secara sempurna. Raja bisa berkuasa, tapi dia nggak boleh sembarangan menjadi imam. Imam bisa melayani, tapi dia nggak bisa memerintah sebagai raja. Manusia terbatas, makanya jabatannya dipisahkan. Kekudusannya harus dijaga. Tapi Mazmur 10 menubuatkan akan datang satu pribadi yang menggabungkan apa yang sudah dipisahkan oleh hukum Taurat. Bukan dengan pelanggaran, tapi dengan kesempurnaan. Dan pribadi itu adalah Yesus Kristus. Jadi kita sekarang mengerti Bapak Ibu, Mazmur 10 ini bukan teori. Ini realitas yang terjadi setelah Paskah. Yesus bangkit, naik ke surga, dimahkotai, dan hari ini dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia adalah raja. Slide yang berikutnya. Yesus adalah raja, duduk di sebelah kanan Allah. Dia memerintah, bukan nanti Bapak Ibu. Sekarang dia sudah memerintah. Dia bukan raja yang pasif. Dia bukan raja yang kehilangan kendali. Tadi lagu yang terakhir dikatakan, dia berdaulat atas kita. Dia bukan raja yang jauh dan tidak peduli dalam kehidupan kita. Dia duduk di sebelah kanan Allah. Dia memerintah atas segala sesuatu. Namun dia juga sekaligus sebagai imam. Tapi Yesus bukan hanya raja, dia juga imam. Dia membela. Dan dia membela bukan kadang-kadang kalau dia suka. Tapi dia membela kita setiap saat. Hari ini kalau kita gagal, mungkin kita jatuh. Mungkin kita merasa gak layak, Tuhan aku banyak dosa. Mungkin kita merasakan bahwa aku gak mampu melayani Tuhan lebih lagi. Ingat Bapak Ibu, ada imam yang ada di sebelah kanan Allah. Sedang menyebutkan nama kita semua kepada Allah kita, kepada Bapa kita. Dia sedang menjadi pensyafaat kita. Dia sedang menjadi pengantara kita. Kitab Ibrani menjelaskan secara detail dalam Ibrani 7 ayat 24 ayat 25. Tetapi karena ia tetap selama-lamanya, imamatnya tidak dapat beralih kepada orang lain. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna. Yesus bukan imam yang digantikan oleh kematian, namun kekal. Yesus bukan imam yang pelayanannya berhenti, namun selama-lamanya. Yesus bukan pula imam yang mempersembahkan korban yang berulang-ulang, namun satu korban dia, darah Yesus di kayu salib, selesai dengan sempurna. Jadi kalimat kuncinya Bapak Ibu, ini penutupnya. Apa yang gagal di slide berikutnya, apa yang gagal di manusia, disempurnakan di dalam Kristus. Apa yang dipisahkan dalam hukum Taurat, dipersatukan kembali di dalam Kristus. Raja itu bukan jauh di surga, dia sedang membela hidup saudara dan saya hari ini.
imam itu bukan sekedar simbol agama. Dia adalah Kristus yang hidup, yang menjadi pengantara kita. Jadi setelah Paskah Bapak Ibu, Yesus bekerja dalam dua posisi, yaitu Raja yang memerintah dan imam yang mendoakan. Saudara dan saya nggak sendirian. Raja alam semesta yang memerintah hidup kita itu sekaligus adalah imam di surga yang membela dan menjadi pengantara bagi kita. Ini saya ulang-ulang terus Bapak Ibu. Dia sedang membela kita pada hari ini. Karena Yesus adalah Raja, sehingga hidup kita tidak berjalan tanpa arah atau tanpa kendali. Dia berdaulat atas hidup kita. Hidup kita ada dalam kendalinya Bapak Ibu. Dan kita nggak berada di tangan nasib. Kadang-kadang kita suka mengeluh, ya sudah nasib saya. Ya, bukan nasib Bapak Ibu. Kita ada di dalam tangan Tuhan Yesus. Bukan ketakutan, kita kadang-kadang ketakutan. Tuhan gimana Krismon ini, dolar semakin naik. Ya, krisis ekonomi terus berjalan, perang terus ada. Anak sekolah saya bagaimana nanti kalau dia mau masuk kuliah nggak ada uang Bapak Ibu. Bukan ketakutan Bapak Ibu atau keadaan yang menguasai hidup kita. Tetapi biarkan Yesus yang menguasai. Karena dia Raja dan imam yang membela kita. Ya, berikan tepuk tangannya luar biasa buat Tuhan. Kita hidup di bawah pemerintahan Kristus. Bukan di bawah kendali dunia Bapak Ibu. Karena Yesus adalah imam, kita nggak pernah sendirian. Karena Yesus adalah Raja dan imam, kita aman, kita dipimpin, kita dibela, dan secara dunia dan kekal. Ya. Kadang-kadang Bapak Ibu saya pengen bersaksi sedikit. Saya sudah pensiun dan saya mungkin penghasilan nggak sebanyak ketika saya bekerja. Namun ketika saya berpikir, Tuhan bagaimana hidup saya ke depan? Bagaimana anak-anak saya? Bagaimana ketika nanti saya meninggal dan anak-anak saya mungkin apakah dia sudah bisa menghidupi diri sendiri atau belum? Mungkin kalau itu dipikirkan menjadi berat Bapak Ibu. Tapi ketika kita berserah pada Tuhan, kita akan menyadari bahwa Yesus adalah Raja dan imam yang kekal, yang akan senantiasa membela kita. Akhirnya kita berserah sepenuhnya. Hati kita menjadi ringan. Hati kita menjadi plong. Karena Tuhan yang mengatur semuanya. Tuhan yang mengatur segala sesuatu dan memegang kendali. Dia berdaulat atas hidup kita. Amin Bapak Ibu. Puji Tuhan luar biasa. Mulialah namamu Tuhan, berkat-Mu atasku melimpah. Mulialah namamu Tuhan, Kau layak terima pujian tertinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Suci, suci, sucilah Tuhan selamanya. Haleluya. Bapak Ibu yang terkasih, tadi penutup, ini penutup beneran Bapak Ibu ya. Slide yang berikutnya Bapak Ibu. Ini aplikasinya dalam kehidupan kita Bapak Ibu. Kita sudah menyembah Raja dan Imam. Jadi pertanyaannya Bapak Ibu, ketika kita nanti pulang ini Bapak Ibu, kita mau pulang sebagai apa? Ya, hidup kita sekarang nggak boleh sama lagi Bapak Ibu ya. Mungkin lagunya boleh diilangin sedikit supaya kelihatan ayatnya di atas. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 dikatakan, oke saya bacain. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Bapak Ibu yang pertama, jangan hidup seperti seolah-olah Yesus masih dikubur. Ya, kubur kosong itu artinya tidak ada lagi ketakutan yang dominan. Nggak ada lagi masa depan yang gelap. Kalau Yesus sudah bangkit dan menjadi imam yang membela kita, maka kita pun dipanggil untuk hidup sebagai imamat yang rajani. Artinya, doa bukan pilihan, tapi menjadi identitas kita. Kita hidup sebagai imam artinya apa? Kita harus membangun doa pribadi kita. Kita harus mendoakan keluarga kita. Kita harus membawa setiap orang kepada Tuhan. Kita menjadi perantara pensyafaat bagi orang lain.
Dan yang penting adalah kita harus hidup kudus, menjauhkan daripada segala dosa kita. Dan yang kedua Bapak Ibu, hidup dalam otoritas kerajaan. Kita bukan korban keadaan, bukan korban nasib. Kita adalah warga kerajaan. Sebagai raja Bapak Ibu, kita harus mampu menguasai diri kita dari emosi, keinginan berbuat dosa dan kebiasaan yang gak baik. Kita belajar menguasai diri dan hidup di bawah pemerintahan Kristus, bukan di bawah kuasa dunia. Kita siap melawan dosa dan terus belajar untuk hidup benar. Dan kita hidup di dalam otoritas Kristus. Dan yang terakhir, kita harus bangkit untuk menjadi pemenang. Karena raja itu udah menang Bapak Ibu. Maka kita pergi bukan untuk kalah. Kita hidup bukan untuk kalah, untuk menjadi pecundang. Tapi kita menjalankan perintah raja untuk menyatakan kemenangan itu kepada setiap mereka yang belum mengenal Kristus. Dan karena imam itu sudah membela kita dan menjadi pengantara bagi kita, maka kita diutus untuk membawa orang kepada imam agung itu. Itulah yang dikatakan amanat agung itu. Ini bukan sekedar slogan Bapak Ibu, bukan sekedar menjadi misi, namun ini adalah menjadi respon kita dari hati kita kepada Sang Raja yang berkuasa itu. Bapak Ibu, ini benar-benar penutup Bapak Ibu slide yang terakhir. Kubur memang kosong, tapi hari ini tahta tidak kosong. Hari ini Yesus hidup, memerintah dan menjadi imam bagi kita semua sampai selama-lamanya. Dia mendoakan kita dan mengutus kita. Dia bukan hanya menyelamatkan kita, dia memimpin hidup kita dan dia mengundang hidup kita sebagai umat kerajaannya. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini ada yang bertanya Bapak Ibu, jadi Yesus sekarang di mana? Kira-kira Bapak Ibu udah tahu jawabannya ya. Kita sekarang bisa pantunkan bersama Bapak Ibu. Penutupnya pantun Bapak Ibu ya. Saya pantunkan Bapak Ibu, katakan cakep yang dengan keras Bapak Ibu ya. Kita ganti kata cakepnya Bapak Ibu. Haleluya Bapak Ibu ya. Jangan cakep lagi, haleluya. Pergi ke pasar membeli ikan. Haleluya. Ikan dipakar di atas bara. Haleluya. Yesus bukan hanya bangkit kawan. Haleluya. Dia raja yang memerintah selama-lamanya. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau sungguh ajaib. Kau sungguh luar biasa Tuhan. Kau sudah memerintah sebagai raja. Dan Engkau duduk di sebelah kanan Allah, juga menjadi imam bagi kami semua, membela dan menjadi pengantara kami. Biarlah ketika Engkau menjadi raja Tuhan, kami menjadi anak raja yang mampu Tuhan mengalahkan dunia ini ya Tuhan. Ketika Engkau menjadi imam Tuhan, biarlah kami juga menjadi pengantara bagi setiap umat-Mu yang belum percaya. Terima kasih Tuhan, kami berserah sepenuhnya. Biarlah firman ini berakhir, namun perkataan-Mu tak pernah berakhir dengan sia-sia, dan masuk dalam setiap hati kami dan menjadi penuntun dalam setiap langkah kehidupan kami. Di dalam nama dan kuasa darah-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan, berkati.